Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alma Naira NIM 2130202301. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2021. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengaku Bapak Dr. Syahrini SPDI selaku dosen pengaku mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi interaksi edukatif dalam lembaga pendidikan. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian interaksi edukatif. Interaksi edukatif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas relasi berbagai elemen edukatif, baik pendidikan, staf, administrasi, maupun anak didik. Istilah interaksi pada umumnya adalah suatu hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain yang terjadi pada lingkungan masyarakat atau selain lingkungan masyarakat. Jadi, interaksi edukatif guru dan siswa adalah suatu proses hubungan timbal balik yang sifatnya komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan, serta memiliki tujuan tertentu. Yang kedua yaitu mengenai tujuan interaksi edukatif. Interaksi edukatif antara siswa dengan guru merupakan titik temu dan bersifat mengikat serta mengarahkan aktivitas dari kedua belah pihak. Sehingga kriteria keberhasilan keseluruhan proses interaksi hendaknya ditimbang atau dievaluasikan agar tercapai tujuan pendidikan. Jadi, interaksi dikatakan sebagai interaksi edukatif apabila secara sadar mempunyai tujuan mendidik untuk mendidik, mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya. Yang ketiga yaitu mengenai komponen-komponen interaksi edukatif. Komponen-komponen interaksi edukatif ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, 1. Tujuan. Setiap kegiatan guru dalam memprogramkan kegiatan pembelajaran yang tidak pernah absen dalam agenda merupakan pembuatan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan tersebut mempunyai arti penting dalam proses kegiatan interaksi belajar edukatif. Tujuan tersebut dapat memberikan arah yang lurus, jelas, pasti, langkah apa yang akan dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan inti kegiatan pendidikan, yang mana segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Semua komponen akan berproses di dalamnya. Dari semua komponen tersebut, yang paling inti adalah manusiawi. Dalam hal ini, guru dan siswa melaksanakan kegiatan dengan tujuan dan tanggung jawab dalam kebersamaan berlandaskan pada interaksi edukatif untuk bersama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga yaitu bahan pengajaran. Bahan pengajaran merupakan materi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar dan terjalin dalam sebuah interaksi edukatif. Apabila bahan pengajaran tidak ada,
maka proses interaksi edukatif tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, guru yang akan melaksanakan pengajaran sudah pasti mempelajari dan mempersiapkan materi pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Komponen yang keempat yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran merupakan hal terpenting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebab dalam interaksi edukatif bukanlah berproses dalam kehampaan tetapi berproses dalam kemaknaan. Komponen yang kelima merupakan metode. Metode merupakan suatu cara yang digunakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam setiap kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru untuk kepentingan pembelajaran. Komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan supaya mendapatkan data yang dibutuhkan, sejauh mana keberhasilan anak, sejauh mana guru dalam mengajar, semuanya harus dievaluasi. Pembahasan yang keempat yaitu D. Upaya-upaya dalam interaksi edukatif. Yang pertama ada prinsip motivasi. Prinsip motivasi yaitu guru harus mampu memotivasi rasa ingin tahu, ingin mencoba, bersikap mandiri, dan ingin maju dalam diri anak didik. Yang kedua yaitu prinsip keterpaduan. Prinsip keterpaduan ini guru harus dapat memberikan penjelasan yang mengaitkan materi antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Yang ketiga ada prinsip pemecahan masalah. Prinsip pemecahan masalah, guru perlu menciptakan masalah berdasarkan pokok bahasan tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip belajar sambil bekerja. Prinsip belajar sambil bekerja yaitu belajar sambil melakukan aktivitas yang sesuai dengan tema bahasan dalam pelajaran. Selanjutnya yaitu ada prinsip hubungan sosial. Prinsip hubungan sosial yaitu proses belajar yang baik dan efektif tidak bisa dilakukan sendiri tetapi juga bisa dilakukan antara guru dan anak didik. Yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Prinsip perbedaan individual, siswa adalah individu pribadi yang unik. Pembahasan yang kelima yaitu peranan guru dalam interaksi edukatif. Yang pertama yaitu guru sebagai pengajar. Guru harus membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan pada siswa, memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi guru juga menyangkut pengembangan, kepribadian, dan pembentukan nilai-nilai pada siswa. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegunaan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Yang kelima, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator yaitu guru diharapkan berperan sebagai pendorong siswa dalam belajar. Dorongan tersebut diberikan jika siswa kurang bergairah atau kurang aktif dalam belajar. Pesan yang terakhir yaitu kedudukan siswa dalam interaksi edukatif. Interaksi edukatif siswa merupakan pihak yang ingin meraih cita-cita. Dalam proses belajar yang optimal, siswa menjadi faktor penentu dalam interaksi edukatif sehingga mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan dalam pencapaian hasil belajar. Siswa merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam interaksi edukatif. Jadi, dalam interaksi edukatif yang diperlukan pertama kali yaitu adalah siswa, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lainnya. Istilah interaksi pada umumnya adalah suatu hubungan timbal balik atau feedback antara individu yang satu dengan individu yang lain yang terjadi pada lingkungan masyarakat atau selain lingkungan masyarakat.
Interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Tujuan interaksi edukatif. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah mencari ridho Allah SWT. Dengan pendidikan diharapkan agar lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas sehingga bermanfaat kepada dirinya, keluarga, masyarakat, negara, dan umat manusia secara keseluruhan. Keberhasilan keseluruhan proses interaksi hendaknya ditimbang atau dievaluasikan agar tercapai tujuan pendidikan. Jadi, interaksi dikatakan sebagai interaksi edukatif apabila secara sadar mempunyai tujuan mendidik untuk mendidik, mengantarkan anak didik ke arah pendewasaannya. Bentuk interaksi yang diharapkan adalah suasana menyenangkan, akrab, penuh pengertian dan mau memahami sehingga siswa merasakan bahwa dirinya telah dididik dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Tahap-tahap interaksi edukatif. Yang pertama adalah tahap sebelum pengajaran. Pada tahap ini adalah penyusunan program oleh seorang guru seperti pelaksanaan kurikulum, program tahunan, dan perencanaan program pembelajaran. Berikutnya ada tahap pengajaran. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan dari aspek-aspek yang telah direncanakan. Yang terakhir ada tahap setelah pelajaran. Pada tahap ini dilaksanakan setelah proses tatap muka antara guru dan anak didik. Upaya-upaya dalam interaksi edukatif. Yang pertama ada prinsip motivasi. Pada prinsip motivasi, guru harus mampu memberikan motivasi dalam tekanan yang tepat untuk masing-masing anak didik. Berikutnya ada prinsip keterpaduan. Berikutnya, prinsip pemecahan masalah. Berikutnya ada prinsip mencari. Berikutnya yaitu prinsip hubungan sosial. Yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Prinsip-prinsip interaksi edukatif dalam pembelajaran di atas akan membantu pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip-prinsip ini hanya dapat dilaksanakan oleh pendidik yang senantiasa aktif, kreatif, dan memiliki motivasi serta mencintai profesinya sebagai pendidik. Seorang pendidik profesional dipastikan dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip interaksi edukatif dengan optimal. Peranan guru dalam interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada umumnya berada dalam ruang kelas dan guru mempunyai peranan yang sangat penting. Karena bagaimanapun baiknya sistem pendidikan serta media yang digunakan, pada akhirnya tergantung pada guru pula dalam memanfaatkan semua komponen tersebut. Guru yang profesional dan kompeten akan lebih mampu menciptakan belajar yang efektif dan lebih mengelola kelas sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Kedudukan siswa dalam interaksi edukatif. Siswa mempunyai peranan yang sangat penting dalam interaksi edukatif. Sebab dalam interaksi edukatif, siswa merupakan pihak yang ingin meraih cita-cita. Dalam proses belajar yang optimal, siswa menjadi faktor penentu dalam interaksi edukatif, sehingga mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan dalam pencapaian hasil belajar. Baiklah, sekian itulah tadi pembahasan dari saya mengenai interaksi edukatif di lembaga pendidikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.